Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Pak Budiman MPD. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mufarida Dalila dari kelas Matematika 4, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa dalam wujud lisan maupun tulisan yang berisikan kata atau kumpulan kata yang memiliki pesan atau tujuan yang utuh. Kalimat juga merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki pola intonasi akhir. Karakteristik kalimat terdiri dari dua jenis, yaitu dalam wujud lisan. Kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan. Yang kedua, dalam wujud tulisan. Kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru, dan di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca. Lalu ada unsur kalimat. Unsur kalimat terdiri dari 5 jenis, yaitu subjek. Subjek berfungsi sebagai pelaku, berupa kata benda atau yang dibendakan, dan sebagai jawaban pertanyaan siapa atau apa. Yang kedua, predikat. Predikat bertugas menjelaskan si subjek. Predikat berjenis kata kerja, kata sifat, kata depan, kata bilangan, dan kata ganti. Serta berupa kata benda atau yang dibendakan sebagai jawaban mengapa atau bagaimana. Yang ketiga, objek. Objek yaitu keterangan predikat yang berhubungan erat dengan predikat. Predikat yang berupa verba intransitif yang awalan ber atau ter tidak memerlukan objek, sedangkan verba intransitif yang memerlukan objek kebanyakan berawalan me. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap bersifat wajib ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat. Pelengkap memiliki kesamaan dengan objek. Yang kelima, ada keterangan. Keterangan memberikan informasi lebih lanjut tentang yang dinyatakan pada kalimat, seperti informasi tempat, waktu, cara, tujuan, dan sebab. Kemudian, keterangan dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Keterangan ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, keterangan tempat. Keterangan tempat berupa frasa yang menyatakan tempat yang ditandai oleh preposisi, seperti di, pada, dan dalam. Yang kedua, keterangan waktu. Keterangan yang berupa kata adalah kata-kata yang menyatakan waktu, seperti kemarin, besok, sekarang, kini, lusa, siang, dan malam. Yang ketiga, keterangan sebab. Keterangan sebab yang berupa frasa ditandai oleh kata karena atau sebab yang diikuti oleh nomina atau frasa nomina. Yang keempat, keterangan cara. Keterangan cara yang berupa frasa ditandai oleh kata dengan atau secara yang diikuti verba atau kata kerja. Yang kelima, keterangan tujuan. Keterangan tujuan yang berupa frasa ditandai oleh kata untuk atau demi. Sedangkan keterangan tujuan yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor supaya, agar, atau untuk. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur. Kemudian, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih. Setiap kalimat majemuk memiliki dua penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata yang digunakannya. Kalimat majemuk setara, yaitu penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Berdasarkan kata penghubungnya atau konjungsi, kalimat majemuk setara terdiri dari 5 macam, yakni penggabungan menggunakan kata dan, penegasan menggunakan kata bahkan, pemilihan menggunakan kata atau. Berlawanan itu lanjutan dari majemuk kedua, jadi menggunakan kata sedangkan. Kemudian urutan waktu menggunakan kata kemudian, lalu, dan lantas. Contohnya, guru tersebut menerangkan pelajaran, sedangkan muridnya memperhatikannya dengan seksama. Kalimat majemuk bertingkat.
yaitu penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Terdiri dari 10 macam kalimat majemuk bertingkat berdasarkan konjungsinya, yakni syarat. Syarat menggunakan kata jika, kalau, manakala, andai kata, dan asalkan. Tujuan. Tujuan menggunakan kata agar, supaya, dan biar. Perlawanan atau konsesif. Menggunakan kata walaupun, kendatipun, dan biarpun. Penyebaban. Menggunakan kata sebab, karena, dan oleh karena. Pengakibatan menggunakan kata maka dan sehingga. Cara menggunakan kata dengan dan tanpa. Juga seperti cara, alat menggunakan kata dengan dan tanpa. Perbandingan menggunakan kata seperti, bagaikan, dan alih-alih. Penjelasan menggunakan kata bahwa, dan kenyataan menggunakan kata padahal. Kalimat efektif. Kalimat efektif didefinisikan sebagai kalimat yang mempersoalkan bagaimana ia dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulisnya kepada pembaca terhadap apa yang dibicarakan. Kalimat efektif ini harus disesuaikan dengan situasi. Misalnya, dalam pergaulan belum tentu dipandang efektif bila dipakai dalam situasi resmi, demikian sebaliknya. Contoh, berapa bang ke pasar Rebo? Lebih efektif daripada kalimat berapa saya harus membayar bang bila saya menumpang beca abang ke pasar Rebo. Syarat-syarat kalimat. Yang pertama, kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan ciri-cirinya yaitu adanya subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal, dan predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Kedua, koherensi yang baik dan kompak. Maksudnya, hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur, kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Penekanan. Dalam bahasa lisan, kita dapat menggunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberikan tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam tertulis, tidak mungkin menggunakan hal tersebut, sehingga kita harus menggunakan ketegasan kata dalam kalimat tersebut. Yang keempat, variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Contohnya, 1000 armada AS dikerahkan untuk menyerang pasukan Palestina. Paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam struktur gramatikal yang sama. Keenam, penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menggabungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Wabil akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.